terasa bagi kita mungkin ya seperti itulah kehidupan di kawasan bersejarah Menteng, di mana ada keseimbangan antara tetangga dengan tetangga gitu, saling kenal walaupun tidak harus bermain selalu sama-sama, tetapi ada pepohonan, rumah taman gitu. Jadi setiap rumah ada tamannya. Nah itu kalau sampai dibikin kafe di tengah-tengah jalan itu nanti jadi tidak serasi lah. Jalan di Ponegoro, rumah almarhum ayah, itu jalan di Ponegoro itu kami tahu bahwa tidak boleh bikin kafe di situ, tidak boleh bikin bisnis di situ. Dan RT dan RW juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat kalau dibilangin gitu ya istilahnya, dikasih tahu, dibuka wawasannya, mereka nurut juga. Kita bisa mulai dengan cara jangan deh di trotoar itu motornya naik begitu ya, atau masyarakat membuang sampah dengan baik dan menghargai taman-taman gitu, tidak membuat memetik bunga atau apa, dari yang kecil-kecil. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi. Seperti biasa kita akan bicara banyak hal yang ada di Jakarta ini, terutama untuk mengapresiasi juga mengembangkan seni dan budaya yang ada di kota Jakarta tentunya. Seperti hari ini, pada episode kali ini saya mengenakan baju dari Melukmel. Ini ada kolaborasi ya dengan mengangkat tenun dari Baduy dan juga aksesoris-aksesoris yang dari bahan lokal. Ini salah satu usaha dalam mengembangkan seni dan budaya juga. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai kawasan cagar budaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sobat Budaya udah pernah ada yang main ke sana? Ada Taman Suropati di sana, ada Taman Lembang. Siapa tahu kalau jalan pagi suka mampir-mampir dari CFD ya kan? Bisa mampir ke kawasan Menteng. Nah, jadi kawasan Menteng ini adalah kaya sekali akan warisan, terutama gedung-gedung, rumah-rumah, juga merupakan saksi persahabatan antar bangsa serta masyarakat. Di kawasan Menteng ini juga ada pembacaan teks proklamasi di daerah Jalan Proklamasi situ ya. Kemudian ada deklarasi kemerdekaan Indonesia disusun. Makanya banyak sekali museum-museum yang terdapat di kawasan Menteng atau Jakarta Pusat. Nah, kita akan ngobrol dengan Ibu Halida Hatta sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pelestari Kawasan Bersejarah Menteng atau Menteng Heritage Society, yang merupakan juga putri dari Wakil Presiden pertama Bapak Muhammad Hatta ya Bu Halida. Dan mari kita ngobrol sama Ibu Halida, bisa mengeksplorasi tentang nilai sejarah apa saja sih Bu yang terkandung di kawasan Menteng. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Semoga sehat terus. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dengan kesibukan Ibu yang luar biasa ya Bu. Iya. Ibu sebagai Ketua Umum dari Perkumpulan Pelestari Kawasan Bersejarah Menteng. Ini kenapa ya kawasan Menteng sampai dianggap perlu nih Bu, ada komite khusus gitu untuk menjaga kawasan Menteng ini? Silakan mungkin Bu Halida bisa menjelaskan. Terasa bagi kita mungkin ya seperti itulah kehidupan di kawasan bersejarah Menteng, di mana ada keseimbangan antara tetangga dengan tetangga gitu, saling kenal walaupun tidak harus bermain selalu sama-sama, tetapi ada pepohonan, rumah taman gitu. Jadi setiap rumah ada tamannya. Kemudian jalan trotoar, dan di dekat situ ada Museum Perumusan Teks Proklamasi Jalan Imam Bonjol 1. Dan kalau kita jalan sampai dengan sedikit keluar Menteng tapi masih kawasan Menteng, di Pegangsaan yang namanya
Jalan Proklamasi itu adalah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Betul. Jadi, kita perhatikan banyak rumah-rumah yang berkarakter dari zaman lalu, dan itu sebetulnya kalau di luar negeri kawasan bersejarah seperti Menteng ini menjadi satu lokasi yang dicari oleh pariwisata seluruh dunia, tetapi mereka akan meninjau secara tenang dan secara mengapresiasi budaya dan sejarah. Nah, kita mempunyai beberapa rumah, sayangnya di kawasan Menteng itu rumah-rumahnya sudah berubah. Jadi di sini kebetulan awal tahun ini Menteng Heritage Society, perkumpulan pelestari kawasan bersejarah Menteng itu berkumpul untuk meresmikan perkumpulan ini, karena kita melihat bahwa dunia internasional saja, artinya para duta besar dari negara sahabat saja, mereka sangat memperhatikan rumah-rumah di Menteng. Juga ada Indonesian Heritage Society yang melakukan walking tours, terus ada juga seorang budayawan muda seperti Denny Yatim juga spesial mengadakan jalan-jalan bersama. Jadi melihat bahwa sebuah kawasan hunian itu memperhatikan aspek lingkungan dan juga aspek ruang publik sama saling menjaga. Nah, sekarang ada suatu perubahan di bidang ekonomi ya, bisnis. Jadi semuanya lebih berorientasi kepada bisnis, sehingga juga kami ini merasa perlu untuk mendukung apa yang sebetulnya DKI atau pemerintah Kota Jakarta sudah lakukan. Ada dinas-dinas, tetapi dinas-dinas yang dulu dibentuk oleh Bapak Ali Sadikin yang sangat memperhatikan contoh sebuah rumah itu pagarnya tidak boleh lebih dari 1,5 meter atau 2 meter. Oh, dulu ada peraturan itu Dulu ada peraturan itu, dan rumah tidak boleh dibangun lebih dari 3 tingkat atau 3 tingkat di kawasan Menteng. 3 tingkat itu sudah maksimal, dan biasanya ada pejabat DKI atau petugas DKI yang datang untuk melihat. Nah, sekarang yang kita lihat, yang kita perhatikan bahwa antara izin yang dikeluarkan dengan apa yang dilakukan pengawasan oleh putusan dari pemerintah Kota Jakarta ini diabaikan oleh pemilik. Dan banyak pemilik dari luar Kota Jakarta yang tidak merasa perlu untuk mengetahui kawasan bersejarah Menteng ini. Saya ambil contoh juga Jalan Bonang itu sedikit di luar Menteng yang kita sebutkan itu, tapi itu masih kawasan Menteng juga. Pegangsaannya Menteng Pegangsaan. Kalau jantungnya Menteng itu di Teguh Umar, di Pamuanjol, di Ponegoro, dan belakangnya itu. Sepanjang Jalan Bonang itu sudah menjadi kawasan parkir oleh yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka punya rumah di mana, lalu mobil-mobilnya ditaruh di sepanjang Jalan Bonang, sehingga penghuni Jalan Bonang merasa tidak nyaman. Dulu banyak sekali tokoh-tokoh yang di sana. Antaranya Bapak Mukhtar Lubis kan tinggal di sana. Dan mereka merasa ini kan di belakang patung proklamator Soekarno dan Hatta. Dan ini rumah, artinya rumah aslinya sudah tidak ada, tapi kawasan itu dikumandangkannya. Ada tugu kan, peringatan waktu dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Ibu bersama teman-teman ini berusaha untuk menjaga gitu ya Bu ya. Ya, kita harus membantu dalam hal ini, membantu kepada juga mendukung ya dari pemerintah, program pemerintah Jakarta yang sebetulnya sudah mempunyai dinas-dinas, tetapi belakangan ini berubah ya. Saya mungkin bisa kasih catatan. Ada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Tata Ruang dan Pertanahan. Itu dahulunya namanya Dinas Tata Kota. Nah, ini Tata Ruang nama baru itu ya, mengurusi pembangunan dan gedung dan juga perawatan, Pemda, terus mengurusi agraria dan juga urusan perkotaan. Jadi itu agraria sendiri,
tata ruang sendiri, perkotaan sendiri itu bidang terlalu besar untuk dalam satu dinas. Kalau dulu kan ada khususnya. Jadi apabila dulu kebijakannya sudah bagus, kenapa harus dirubah-rubah sehingga akhirnya yang mempunyai tugas itu tidak punya anak buah yang untuk melaksanakan tugasnya, misalnya pengawasan. Jadi nanti izin diberikan, tetapi ketika pelaksanaan di lapangan ada izin baru yang muncul, dan itu mungkin dari developernya, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Kita melihat misalnya kota di Pineng, ada wilayah-wilayah yang orang bisa melihat ini rumah sejarah dari satu rumah mansion istilahnya, dan memang yang perlu diperhatikan adalah rasa memiliki. Jadi publik juga memiliki perasaan untuk menjaga menteng. Jadi ada sebuah rumah yang dijaga oleh sebuah keluarga di Jalan Samsurijal. Itu dia masih rumah yang zaman dulu, kalau memang bagus dan tidak memerlukan suatu perubahan, mereka merawat. Tiba-tiba di sebelahnya rumah itu pindah tangan, dibeli oleh orang lain, dan dibikinlah tembok benteng yang begitu tinggi sehingga matahari untuknya hilang. Terjadi juga di Jalan Jeruk seperti itu. Jadi yang kebunnya biasanya rumputnya hijau, tiba-tiba sebelahnya dibangun yang begitu tinggi. Jadi artinya tidak ada satu komunikasi juga atau kulonwunnya juga yang seperti dulu kita rasakan. Nah ini yang ingin tetap dilestarikan dan dijaga dari Menteng Heritage Society ini ya Bu. Ini yang kalau Sobat Budaya pernah tahu ya di kawasan Menteng, kawasan Teguh Cidiktiro tuh Bu, di Jalan Rumah Pojokan dulu tuh rumah cantik sekali. Zaman dulu sering sekali dipakai syuting buat film-film, buat video klip. Rumahnya tuh yang rumah tua putih dan dengan taman penuh bunga-bunga gitu ya Bu ya. Kemudian dibeli oleh seseorang dan kemudian dirubuhkan sama sekali, dirubuhkan total, kosong. Itu kita yang bukan punya kita tuh padahal rumahnya, tapi kita lihatnya juga aduh sayang banget ya, bahwa pemandangan yang begitu indah, yang nyaman, yang bangunan-bangunan punya nilai history, mungkin bukan hanya kepada ownernya saja, tapi kami sebagai mungkin tetangga, sebagai orang yang suka lewat, itu sangat menghargai dan menikmati. Mungkin itu yang ingin dijaga gitu ya Bu ya. Dan ternyata juga bukan orang Menteng yang selalu lewat di Jalan Teguh Cidiktiro itu merasa kehilangan. Itu masih menjadi pembicaraan sampai saat ini, karena rumah barunya itu menjadi benteng. Seperti benteng waktu saya pernah ke Kolombia, itu benteng tinggi sekali seperti itu temboknya. Makanya tadi saya bingung, ternyata ada peraturan di bawah tembok nggak boleh lebih dari 1,5 meter gitu ya, karena saat ini juga sudah jarang ya melihat itu. Nah, tapi tadi juga kan Ibu Aida sempat menyebutkan semacam problem-problem lah ya yang ada di kawasan Menteng. Misalnya tadi untuk menjaga kenyamanan dan hak trotoar atau jalanan pemilik rumah, namun dipakai untuk parkir yang bukan pemilik rumahnya gitu ya. Kemudian mungkin juga ada problem-problem lain, misalnya nih Bu, ada banyak bangunan yang karena tidak ditempati dimanfaatkan juga sebagai tempat publik, misalnya kafe atau restoran. Nah kalau dari Ibu dan teman-teman di Menteng Heritage Society melihat ini gimana Bu? Apakah oke aja, yang penting tetap dirawat supaya tetap hidup, atau gimana menurut Ibu? Tidak begitu juga ya, artinya di sini harus ada satu regulasi, dan dalam hal ini dari pihak Jakarta, pemerintah Jakarta, saya selalu mau bilangnya daerah khusus ibu kota. Masih sekarang masih. Ya bagaimana juga ya itu. Jadi regulator itu harus mempunyai suatu ketetapan, misalnya jalan protokol itu tidak bisa itu sudah peraturan dari dulu ya, tidak boleh dijadikan kafe. Jadi ada jalan-jalan yang merupakan jalan utama, katakanlah Teguh Umar juga, itu the heart of Menteng di situ ya. Jadi dulu ada pohon-pohon, dibilang ada pohon asem, ada pohon Tanjung yang pasti ya. Nah itu kalau sampai dibikin kafe di tengah-tengah jalan itu nanti jadi
tidak serasi lah. Mm-mm. Jalan Diponegoro, rumah almarhum ayah, Iya. itu Jalan Diponegoro itu kami tahu bahwa tidak boleh bikin kafe di situ, tidak boleh bikin bisnis di situ. Yang hebat itu Pondok Indah sebetulnya. Masyarakatnya, komunitasnya itu bersatu untuk menolak. Ya, jadi memang diperlukan satu juga rasa dari masyarakat penduduk untuk merawat, sehingga akhirnya bisa ditolak. Tetapi dalam hal ini cobalah dipikirkan supaya orang-orang lama yang tinggal di Menteng itu bukan orang kaya, tapi para pejuang. Betul. Jadi bagaimana harusnya ada insentif. Dan sekarang kan ada model bahwa rumah dibiarkan sampai rusak sekali, sampai hancur, kemudian nanti mereka mendirikan satu bangunan yang baru, yang sangat tidak bisa blending in atau menyatu dengan suasana Menteng itu. Jadi terlalu modern, tapi juga bukan yang ekologis ya. Ada bangunan bisa modern, tetapi itu kelihatan bahwa dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Jadi sifat rumah tamannya terasa gitu. Jadinya ekologi, memperhatikan ekologi. Artinya dari society ini berharap bahwa ada regulasi-regulasi yang top down, ya, dan dari bawah juga ke atas. Ya, Jadi artinya tersinergi dari bawah sampai atas, baik dari atas maupun sampai ke lapangan, yang bisa menjaga bahwa situasi sebagai kawasan cagar budaya, sebagai kawasan bersejarah ini tetap terjaga gitu ya Bu. Karena memang seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk lingkungan, masalah kenyamanan, masalah bahwa kalau ada bisnis kan tentu saja menimbulkan lingkungan sekitar kan ya Bu ya, nanti ada parkiran mundar-mandir, ada keramaian, mungkin sibuk, ada bising gitu, itu kan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dari polusi, betul, polusi sampah termasuk. Nah itu juga banyak kaitan-kaitan turunan problemnya ya Bu. Iya, jadi misalnya sebuah tanah gitu, katakanlah di Jalan Teguh Umar atau Samsurijal atau di Jalan Samratulangi, itu kan ukurannya tertentu. Nanti tiba-tiba pemilik baru dia mau mendirikan 8 tingkat begitu. Jadi daya dukungnya di mana? Dan juga terlihat banyak tempat trotoar itu kalau dipahami itu sebetulnya haknya dari pejalan kaki. Betul. Tapi sekarang pejalan kaki tidak bisa menikmati sama sekali. Nggak bisa jalan di trotoarnya, yang dipakai parkiran motor ya Bu. Iya. Dan juga pemilik rumah baru itu bisa membuat sesuatu dengan trotoarnya. Jadi membenteng-bentengi. Termasuk pandemi ini juga menjadi alasan penutupan banyak, sehingga kalau kita sebagai pengemudi mau mengantar surat itu, ternyata jalan ini ditutup, jalan itu ditutup, sehingga akhirnya ya harus minta orang rumah naik motor untuk bisa mengantarkan surat itu. Semua ditutup. Itu masih di kawasan Menteng saja sudah begitu. Ya, jadi akhirnya apa yang mau diwariskan dalam hal ini? Saya rasa keteraturan, karakter yang juga ramah ya, itu welcome. Itu juga harus diperhatikan. Iya, berarti kalau kita bicara soal kawasan cagar budaya gitu ya, ini kita tidak bicara masalah bangunannya saja, tapi kan kawasan, lingkungannya yang dimana yang Ibu sampaikan tadi ya, termasuk jalanannya, trotoarnya, kemudian public space ya. Betul, public space-nya, termasuk juga urusan sampah itu sangat mempengaruhi bagaimana kenyamanan dari kawasan tersebut. Apalagi kalau mau cita-citanya kawasan cagar budaya ini dan kawasan bersejarah ini bisa menjadi sebuah objek yang menjadi daya tarik orang-orang untuk menikmati gitu kan Bu. Maksudnya begitu. Iya, jadi memperhatikan juga, terutama kalau ini bicara bangunan, bangunan yang masih asli dari dulu. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada rumah yang 150 tahun, 200 tahun. Dan kondisinya masih sangat baik. Iya, dan itu didukung ya oleh, jadi memang penduduknya, tapi kan
pemilik itu bisa tidak mempunyai kekuatan seperti dulu kan. Betul. Misalnya ini ada keturunannya, Ya. itu harusnya diberi perhatian. Ini juga menjadi salah satu problem juga mungkin Bu di kawasan Menteng, di mana yang keturunan-keturunannya ini sulit juga untuk bertanggung jawab atas biaya perawatan yang cukup besar di daerah kawasan Menteng itu. Tidak hanya biaya perawatan, karena rumah bangunan tua punya perawatan ekstra dibanding bangunan modern saat ini. Kemudian juga biaya pajak yang cukup tinggi gitu ya Bu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang mungkin diperjuangkan oleh Ibu dan teman-teman di society mengenai regulasi-regulasi seperti itu. Mungkin begitu ya Bu? Iya. Oke. Saya ingat ya Bu, di luar negeri ada sebuah kota kecil yang memang dijaga supaya dia memang warnanya hanya putih semua, bangunannya masih yang pakai kapur. Itu kami sebagai turis tidak diperkenankan membawa mobil dan parkir di dalam. Jadi memang disiapkanlah parkiran yang jauh sebagai area parkir, kemudian kita harus berjalan atau pakai sepeda yang tidak mempengaruhi kondisi jalanan, juga ya lingkungan itu. Karena kita juga pernah lihat Bu, tiba-tiba ada truk, mobil besar gitu, jadi jalanannya rusak gitu loh. Gitu ya. Hal seperti itu kan dari teman-teman society ini harus ada support secara regulasi bahwa emang tidak boleh peraturannya gitu ya Bu. Memang kami mengharapkan bahwa dari komunitas, jadi dari warga negara sipil ya, kita bilangnya apa sih, masyarakat madani mempunyai apresiasi terhadap sejarah, budaya, seni, dan juga peradaban kita, kehidupan kita sekarang dan ke depan dengan referensi masa lalu. Jadi tentu dinamikanya kita rasakan sekarang, tapi apa yang sudah kita punya harusnya kita upayakan. Jadi masyarakat ikut menjaga. Nah, Bu, kalau kita bicara soal masyarakat ikut menjaga, artinya kita perlu tetap ada edukasi yang perlu disampaikan. Apa tuh Bu yang bisa kita siapkan? Saya lihat bahwa potensi kalau untuk merawat lingkungan itu masih besar potensi dari RT RW. Nah ini minta juga kepada dinas-dinas untuk lebih, apalagi di dalam dinas Kota Jakarta ini ada bagian untuk pelestarian dan pengembangan. Dan juga mengenai sejarah kota dan sejarah lingkungan itu ada dinasnya. Jadi agar mereka juga diberi perangkat ya untuk bisa lebih menjalankan tugas pokok fungsinya. Jadi tidak hanya di atas kertas dinas itu ada, tapi memang mereka mempunyai hak suara juga, dan juga bisa ada komunikasi ke RT dan RW, dan RT dan RW juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat kalau dibilangin gitu ya istilahnya, dikasih tahu, dibuka wawasannya, mereka nurut juga. Kita bisa mulai dengan cara jangan deh di trotoar itu motornya naik begitu ya, atau masyarakat membuang sampah dengan baik dan menghargai taman-taman gitu, tidak membuat memetik bunga atau apa, dari yang kecil-kecil seperti itu. Jadi artinya diharapkan dengan adanya Menteng Heritage Society ini dapat bekerja sama untuk memaksimalkan komunikasi antara dinas-dinas pemerintahan daerah dengan perangkat yang di bawah RT RW gitu Bu. Ya, itu sih terlalu teknis ya, tapi lebih itu tugasnya dari dinas Jakarta. Tapi kami mendorong untuk supaya ada awareness, ada kesadaran masyarakat, kebijakan-kebijakan yang perlu. Jadi terutama mengenai izin bangunan supaya tidak ada bangunan modern yang tidak sesuai lagi dengan. Dan kami khawatirnya bahwa diabaikan gitu. Jadi wibawa dari dinas Kota Jakarta juga diabaikan oleh pemilik-pemilik. Jadi mereka sudah dapat izin tapi tetap membangun dengan tahu-tahu ada izin lain lagi. Jadi ada sebuah kawasan atau sebuah properti yang sedang dibangun, di atasnya ada izin yang dari DKI, tapi kemudian nanti ada izin lain lagi, jadi ditumpuk. Bagaimana itu kok izin untuk melakukan
pembangunan, tetapi nanti ketika dalam tingkat pelaksanaan ada izin baru lagi yang ditempelkan di situ. Jadi itu sudah menunjukkan tidak jujur ya dalam, sehingga tetangga-tetangga juga terkejut kan, tidak ada permintaan atau approach memberitahu tahu ada bangunan Biasanya tingkat. harus ada izin loh Bu, Lagi. dari tetangga-tetangga kan juga menyetujui juga. Iya, itu yang dulu sebetulnya dari DKI yang dulu, dari yang sudah ditetapkan oleh Pak Ali Sadikin kan seperti itu. Iya. Baik Ibu, sebelum kita menutup perjumpaan kita dan obrolan kali ini, ada Ibu yang mau sampaikan poin-poin apa kepada Sobat Budaya, juga mungkin dalam salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya Bu ya terhadap kawasan Menteng ini. Iya. Saya harapkan supaya ada sinergi antara dan review atau peninjauan kembali kepada bagian-bagian dari pembuat kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan itu dilihat. Jadi harus ada regulator, dan itu dari Kota Jakarta sendiri itulah regulator yang paling harus dipegang di bawah. Jadi jangan kalah sama yang ingin berubah. Karena apa? 3 tahun lagi ini Jakarta 500 tahun. Iya betul. Iya kan? Jadi 3 tahun itu lekas sekali. Waktunya sebentar sudah sampai 500 tahun. Apa yang akan dilakukan untuk memberikan, merevitalisasi atau menghidupkan kembali karakter Jakarta? Dan itu bisa dari kawasan Menteng. Kita lihat apa yang sudah ada dari zaman dahulu. Misalnya di tempat yang tidak harus dibikin pos-pos ya, buat apa pos-pos itu ya, sudah kembalikan saja kepada layout atau tata ruang yang sebenarnya sudah dipikirkan secara konseptual. Itu harmoni antara ruang publik, antara hunian, dan juga siapa yang datang ke Menteng itu bisa merasakan satu sikap yang sama-sama menjaga, merawat, dan menghargai sejarah cagar budaya. Jadi kita mengharapkan juga warga menyadari, oh ini cagar budaya yang ada di Kota Jakarta. Kalau kita mau perhatikan lebih lanjut, itu banyak di Kota Jakarta, contohnya di wilayah Keramat itu juga ada bagian-bagian yang harusnya menjadi perhatian dari para pemerhati budaya. Baik, terima kasih Bu Halida. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Halida dalam podcast budaya ini juga menjadi perhatian ya kepada pihak-pihak yang memang mempunyai responsibility atau tanggung jawab gitu ya, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang di lapangan gitu. Dan semoga kalau nggak salah kan juga ada tim cagar budaya ya kalau nggak salah ya yang sudah dibentuk itu untuk bisa membantu bagaimana menjaga kawasan ini, bukan hanya rumah ya, bukan gedung tapi kawasan, supaya tetap bisa hadir. Dan sebenarnya seperti apa yang disampaikan Ibu Halida, bahwa 3 tahun lagi ini Kota Jakarta udah 500 tahun loh ya, sudah luar biasa usianya. Dan mungkin apa yang disampaikan Bu Halida saat ini akan bisa menjadi warisan untuk ke masa depan nanti gitu, untuk cucu-cucu kita dan nanti generasi-generasi berikutnya, untuk bisa melihat bahwa kawasan Menteng ini adalah salah satu kawasan yang mempunyai nilai sejarah dalam terbangunnya negara Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan bisa apa yang nanti diprogramkan, dicanangkan, yang diupayakan oleh Bu Halida dan teman-teman di Menteng Heritage Society ini bisa berjalan dan mendukung terjadinya kawasan Menteng kembali ke fitrahnya jadi seperti dulu gitu ya Bu, kira-kira. Ada karakternya yang terasa bagi warga semua. Karakter Mentengnya tetap terjaga gitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak. Salam buat Bapak Fauzi Bowo yang ada di Menteng Heritage Society juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga di sana sebagai pembina. Senang sekali bisa ngobrol di sini. Terima kasih. Baik, Sobat Budaya, itu tadi ngobrol-ngobrol kita soal kawasan Menteng sebagai kawasan cagar budaya. Jadi emang ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita nih sebagai warga negara, sebagai orang yang tinggal juga menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga.
Itu salah satunya gitu, nggak bikin tembok tinggi supaya rumput tetangga nggak mati ya kan. Nanti mataharinya tuh nggak kena ke dalam rumah tetangga, jadi nggak sehat tuh nanti tetangganya. Hal-hal kecil tapi itu adalah hak mereka, itu tetangga kita. Kita pun tidak mau diperlakukan seperti itu kan sama tetangga kita, betul nggak Bu? Betul sekali. Baik Sobat Budaya, nanti kalau ada masukan-masukan yang ingin dibicarakan di podcast Budaya, tema-tema topik-topik yang menarik, silahkan memberikan masukannya kepada Instagram kami di @disbudtki. Dan juga jangan lupa untuk follow, nonton juga YouTube kami di podcast Budaya ya. Saya Maudy Kusnaidi saat ini pamit dulu. Sampai ketemu lagi di podcast Budaya episode berikutnya. Kita pamit dulu Ibu. Dadah dulu. Dadah.